Halo guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ana Juliana Brutaringan SPD, CGP Angkatan 4 Kabupaten Deli Serdang, ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual saya terhadap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, adapun pertanyaan pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Nah, sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini, baik itu di sekolah, lingkungan asal saya, melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, saya akan menyusun rencana program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah. Kedua, saya akan mengomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun terlebih dahulu. Ketiga, saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak ini di komunitas praktisi di sekolah saya sebagai kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru. Keempat, saya akan mengajak teman sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif ini sesuai apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1 ketika saya berada di dalam situasi dilema etika maupun bujukan moral yang saya alami. Maka dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pada keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Nah, langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Kedua, saya akan menentukan paradigma apa yang ada pada masalah tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Ketiga, saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berpikir berbasis hasil, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan prinsip berpikir berbasis peraturan. Keempat, saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. 4. Pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut yang meliputi melakukan uji legal, melakukan uji regulasi, melakukan uji intuisi, melakukan uji publikasi, dan melakukan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa?
catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Nah, saya tidak akan menunda-nunda waktu. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif, sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Jika hari ini, besok, minggu depan, dan hari-hari selanjutnya saya dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Harapan saya tentunya ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika, saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Nah, dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri karena saya juga masih belajar bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan baru ini dan masih harus terus berlatih dalam mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, oleh karena itu, saya membutuhkan rekan sejawat yang juga rekan sesama calon guru penggerak sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Saya juga meminta input dan bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada demonstrasi kontekstual kali ini. Sekian dan terima kasih.